Morfologi jagung. Morfologi jagung adalah ilmu yang mengkaji berbagai organ tanaman jagung yang nampak dari luar, baik bagian-bagian bentuk maupun fungsinya secara klasik. Tanaman jagung terdiri dari organ-organ dasar, biji, daun, batang, dan akar. Organ-organ lain dapat digolongkan sebagai organ sekunder karena terbentuk dari modifikasi organ dasar. Beberapa organ sekunder dapat disebut sebagai organ aksesori karena fungsinya tidak vital. Beberapa organ sekunder penting, yaitu bunga dan buah. Jagung mempunyai akar serabut dengan 3 macam akar. Yang pertama, akar seminal. Yang kedua, adventif. Yang ketiga, kait atau penyangga. Akar seminal yaitu akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Adventif yaitu akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesokotil. Kait atau penyangga yaitu akar adventif yang muncul pada 2 atau 3 buku di atas permukaan tanah. Selanjutnya batang. Batang memiliki 3 komponen jaringan utama, yaitu kulit atau epidermis, jaringan pembuluh atau bundles vaskular, dan pusat batang yaitu pit. Daun. Sesudah koleptil muncul di atas permukaan tanah, daun jagung mulai terbuka. Setiap daun terdiri atas helaian daun, ligula, dan pelepah daun yang erat melekat pada batang. Jumlah daun umumnya berkisar antara 10-18 helai. Rata-rata munculnya daun yang terbuka sempurna adalah 3-4 hari setiap daun. Besar sudut daun mempengaruhi tipe daun. Sudut daun juga beragam, mulai dari sangat kecil sampai sangat besar, terdapat pada gambar 1. Beberapa genotip jagung memiliki antosianin pada helai daunnya, yang bisa terdapat pada pinggir daun atau tulang daun. Bentuk ujung daun jagung berbeda, yaitu runcing, runcing agak bulat, bulat, bulat agak tumpul, dan tumpul, terdapat pada gambar 2. Berdasarkan letak posisi daun, terdapat 2 tipe daun jagung, yaitu tegak dan menggantung. Selanjutnya bunga. Jagung disebut juga tanaman berumah satu karena bunga jantan dan betinanya terdapat dalam satu tanaman. Rambut jagung adalah pemanjangan dari saluran stilar ovary yang matang pada tongkol. Rambut jagung tumbuh dengan panjang hingga 30-5 cm atau lebih hingga keluar dari ujung kelobot. Panjang rambut jagung bergantung pada panjang tongkol dan kelobot. Pada bunga terjadi penyerbukan. Penyerbukan pada jagung terjadi bila serbuk sari dari bunga jantan menempel pada rambut tongkol. Hampir 95% dari persarian tersebut berasal dari serbuk sari tanaman lain dan hanya 5% yang berasal dari serbuk sari tanaman sendiri. Oleh karena itu, tanaman jagung disebut tanaman bersari silang, di mana sebagian besar dari serbuk sari berasal dari tanaman lain. Terlepasnya serbuk sari berlangsung 3-6 hari, bergantung pada varietas, suhu, dan kelembapan. Rambut tongkol tetap reseptif dalam 3-8 hari. Serbuk sari masih tetap hidup dalam 4-16 jam sesudah terlepas. Penyerbukan selesai dalam 24-36 jam, dan biji mulai terbentuk sesudah 10-15 hari. Setelah penyerbukan, warna rambut tongkol berubah menjadi coklat dan kemudian kering. Selanjutnya biji. Biji jagung disebut karyopsis. Dinding ovari atau perikarp menyatu dengan kulit biji atau testa membentuk dinding buah. Biji jagung terdiri atas 3 bagian utama, yaitu perikarp berupa lapisan luar yang tipis, berfungsi mencegah embrio dari organisme pengganggu dan kehilangan air. Yang kedua, endosperm sebagai cadangan makanan, mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya. Dan yang ketiga, embrio atau lembaga, yaitu sebagai miniatur tanaman yang terdiri atas plamule, akar radikal, sketelum, dan koleoptil. Kandungan senyawa kimia pada jagung, yaitu yang pertama zat gizi pemberi energi atau zat gizi energetika, yaitu terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiga zat ini dalam proses oksidasi dalam tubuh menghasilkan energi dalam bentuk panas. Tubuh akan mengubah panas menjadi energi gerak atau mekanis. Energi yang dihasilkan dinyatakan dalam 1 kalori. Energi ini diubah oleh tubuh menjadi tenaga untuk aktivitas otot.
Yang kedua adalah zat gizi pembentuk sel jaringan tubuh atau plastika, di mana zat gizi pembentuk sel jaringan tubuh terdiri dari protein, berbagai mineral, dan air. Meskipun protein termasuk juga kelompok energetika, fungsi pokoknya adalah untuk pembentuk jaringan tubuh. Selanjutnya, zat gizi pengatur fungsi dan reaksi biokimia di dalam tubuh atau zat gizi stimulansia, di mana zat gizi ini berupa berbagai macam vitamin. Fungsi vitamin mirip dengan fungsi hormon. Perbedaannya, hormon dibuat di dalam tubuh sedangkan vitamin harus diambil dari makanan. Dalam jagung kaya akan energi, vitamin, bahkan mineral. Kandungan zat-zat tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun sel-sel otot dan tulang, membangun sel-sel otak dan sistem saraf, mencegah sembelit, menurunkan risiko terkena kanker dan jantung. Serat jagungnya membantu melancarkan pencernaan. Selanjutnya, anatomi jagung. Yang pertama, akar jagung. Tergolong akar serabut yang dapat mencapai kedalaman 8 meter, meskipun sebagian besar berada pada kisaran 2 meter. Pada tanaman yang sudah cukup dewasa, muncul akar adventif dari buku-buku batang, bagian bawah yang membantu menyangga tegaknya tanaman. Yang kedua, batang jagung, di mana tegak dan mudah terlihat sebagaimana sorghum dan tebu, namun tidak seperti padi atau gandum. Terdapat mutan yang batangnya tidak tumbuh pesat sehingga tanaman berbentuk roset. Batang berruas-ruas, ruas terbungkus pelapa daun yang muncul dari buku. Batang jagung cukup kokoh namun tidak banyak mengandung lignin. Daun jagung, yaitu daun jagung adalah daun sempurna, bentuknya memanjang antara pelepah dan helai daun terdapat ligula. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun ada yang licin dan ada yang berambut. Stoma pada daun jagung berbentuk halter, yang khas dimiliki familia Poaceae. Setiap stomata dikelilingi sel-sel epidermis berbentuk kipas. Struktur ini berperan penting dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun. Selanjutnya, jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah atau diklin dalam satu tanaman. Tiap kuantum bunga memiliki struktur khas bunga dari suku Poaceae yang disebut floret. Pada jagung, dua floret dibatasi oleh sepasang glumae. Bunga jantan tumbuh di bagian puncak tanaman, berupa karangan bunga. Serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas. Bunga betina tersusun dalam tongkol. Tongkol tumbuh dari buku di antara batang dan pelepah daun. Biji jagung kaya akan karbohidrat, sebagian besar berada pada endospermium. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Pada jagung ketan, sebagian besar atau seluruh patinya merupakan amilopektin. Perbedaan ini tidak banyak berpengaruh pada kandungan gizi, tetapi lebih berarti dalam pengolahan sebagai bahan pangan. Jagung manis tidak mampu memproduksi pati sehingga bijinya terasa lebih manis ketika masih muda.